Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hadinda dari Pendidikan Geografi C 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai asas penginderaan jauh non-fotografik sistem gelombang mikro dan sistem radar. Pada mulanya, penginderaan jauh yang dikembangkan oleh para ahli adalah penginderaan jauh fotografik yang menggunakan spektrum tampak. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tenaga elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh meluas ke spektrum yang tidak tampak oleh mata, yaitu spektrum inframerah. Sistem penginderaan jauh menggunakan tenaga gelombang mikro ini baru dikembangkan sejak tahun 1950-an. Penginderaan jauh dengan tenaga gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang bisa beroperasi pada siang maupun malam hari pada segala cuaca. Ini berbeda dengan foto udara maupun citra inframerah thermal yang keduanya tidak bisa dibuat pada daerah yang banyak tertutup oleh awan. Walaupun begitu, sistem penginderaan jauh ini memiliki kelemahan yaitu resolusi spasial yang rendah. Adapun yang saya bahas di materi ini yaitu apa asas penginderaan jauh non-fotografik sistem gelombang mikro dan sistem radar, bagaimana cara kerja sensor, apa saja keunggulan dan keterbatasan citra gelombang mikro dan citra radar, dan bagaimana interpretasi citra gelombang mikro dan citra radar. 1. Asas penginderaan jauh non-fotografik sistem gelombang mikro dan sistem radar. Sistem gelombang mikro. Baik asas penginderaan jauh maupun sensornya, penginderaan jauh sistem gelombang mikro serupa dengan penginderaan jauh sistem thermal. Sensornya berupa radiometer dan penyiam. Beda utamanya yaitu panjang gelombang yang digunakan di dalam penginderaan jauh. Tenaga yang direkam oleh sensor gelombang mikro bukan hanya tenaga pancaran gelombang mikro yang berasal dari objek, melainkan juga pancaran oleh gas di atmosfer, pancaran oleh awan, pancaran dari bawah permukaan tanah, pancaran dari permukaan objek, yang diindera juga dipengaruhi oleh sinar dari luar, sinar dari angkasa luar, dan pancaran oleh atmosfer. 2. Sistem radar. Karena penginderaan jauh sistem radar merupakan penginderaan jauh sistem aktif, tenaga elektromagnetik yang digunakan dalam penginderaan jauh dibangkitkan pada sensor. Tenaga ini berupa pulsa bertenaga tinggi yang dipancarkan oleh waktu sangat pendek, yaitu sekitar 10 detik. Pancarannya ditunjukkan ke arah tertentu. Bila pulsa radar mengenai objek, pulsa itu dapat dipantulkan kembali ke sensor radar. Sensor ini mengukur dan mencatat waktu dari saat pancaran hingga kembali ke sensor. Di samping mengukur dan mencatat intensitas tenaga balik pulsa itu, berdasarkan waktu, perjalanan pulsa radar dapat diperhitungkan jarak objek. Sedangkan berdasarkan intensitas tenaga baliknya dapat ditaksir jenis objeknya. Intensitas atau kekuatan pulsa radar yang diterima kembali oleh sensor menentukan karakteristik spektral objek pada citra radar. Di dalam mengenal objek, tentu saja diperlukan karakteristik spasial atau karakteristik temporal seperti pada interpretasi citra lainnya. Sensor radar dapat dipasang di permukaan tanah, di bawah pesawat terbang, ataupun satelit. Keluarnya ada dua jenis yaitu data non-citra dan citra radar. 2. Sensor dan cara kerjanya. Sensor adalah alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pantulan maupun pancaran yang direkam oleh detektor. Sensor sering disebut juga sebagai alat perekam. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibagikan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. 1. Sensor fotografik. Sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Cara kerjanya sensor ini berdasarkan pantulan tenaga dari objek, sedangkan detektornya adalah film sehingga sensor fotografik menghasilkan foto.
Sensor fotografik yang dipasang pada pesawat udara menghasilkan citra yang disebut foto udara, sedangkan sensor fotografik yang dipasangkan di satelit sering disebut citra satelit. 2. Sensor elektronik. Sensor elektronik ini digunakan pada sistem penginderaan jauh dan fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi berdasarkan sinyal elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Detektor untuk sensor ini adalah pita magnetik dan proses perekamannya didasarkan pada energi yang dipantulkan atau dipancarkan. Sensor elektromagnetik direkam pada pita magnetik, selanjutnya diproses menjadi data visual atau citra dan data digital dengan menggunakan komputer. Sensor elektromagnetik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik. Alat penerima dan perekamannya berupa pita magnetik. Sinyal elektrik yang direkam pada pita magnetik kemudian diproses menjadi data visual maupun menjadi data digital yang siap diolah. Proses menjadi citra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan memotret data yang direkam dengan pita magnetik. Kemudian dengan menggunakan film perekaman khusus, hasilnya berupa foto. Kemudian kendaraan yang membawa sensor atau alat mantau dinamakan wahana. Terakhir yaitu ketiga, keunggulan dan keterbatasan citra gelombang mikro dan citra radar. Citra radar dan citra gelombang mikro yaitu citra yang dapat dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Penginderaan jauh yang digunakan tenaga elektromagnetik pada gelombang mikro dapat dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem pasif menggunakan gelombang mikro alamiah atau gelombang mikro. Kedua, sistem aktif dibangkitkan pada sensor atau disebut sistem radar. 1. Keunggulan citra gelombang mikro. Unggulan citra ini antara lain dapat beroperasi pada siang dan malam hari dan dapat menembus awan bahkan hujan bagi saluran gelombang panjang. Hal ini penting bagi daerah yang selalu tertutup awan seperti beberapa di daerah Sumatera. Adapun interpretasi citra gelombang mikro dan radar, dan ini saya berikan contohnya. Sekianlah hasil dari materi yang saya jabarkan. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.